wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Sajidah Silalahi, NIM 0314237824, tempat tugas SD Negeri 030342 Silalahi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan praktik pembelajaran dengan materi Kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di Kota Madinah pada kelas 4 semester 2 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Sebelum berdoa kita ice breaking dulu ya. Ayo. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Doa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu untuk menanamkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air dan bangsa kepada anak-anak kami sekalian. Ayo anak-anak berdiri, kemudian yang memimpin lagunya silahkan maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi batu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
ya. Ya. Al-Ghazali, Amelia, Firja, Krisna, Naura, Rangga, Tara, Yunita. Oke, hadir semua? Bagus. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mengulang materi pembelajaran kita sebelumnya. Apa materi kita sebelumnya? Yaitu tentang apa? Iya, tentang sholat ya. Sholat Jumat, sholat duha, sholat tahajud. Sholat Jumat itu wajib untuk siapa? Iya, betul. Kemudian kalau sholat tahajud itu dikerjakan pada kapan? Malam hari. Kemudian sholat duha dikerjakan pada pagi hari. Kemudian berapa rakaat yang paling sedikit dikerjakan ketika kita melaksanakan sholat duha? Iya, 2 rakaat. Sholat tahajud dan sholat duha adalah sholat sunnah. Bagus, anak-anak kami berarti sudah memahami materi yang kita pelajari sebelumnya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di kota Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak kami memahami kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di kota Madinah. Kemudian kita nanti mengidentifikasi fungsi masjid pada zaman Rasulullah dan kita menemukan nilai-nilai dari proses pembangunan masjid tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti penilaian Umi dari anak-anak kami semuanya yaitu penilaian sikap kamu selama mengikuti pembelajaran dan penilaian ketika kamu nanti Umi kasih tugas kelompok. Umi akan menilai keaktifan kamu pada saat kerja kelompok dan kemudian apa-apa saja ide yang kamu berikan dan solusi yang kamu berikan ketika nanti bekerja sama dengan teman kelompokmu. Oke, sebelum kita mulai, kita icebreaking breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Berarti ada yang tidak konsentrasi. Ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi. Bagus. Sudah siap semua anak kami untuk belajar hari ini? Oke, baik. Coba dulu kalian buka buku kalian halaman 172. Ayo, semua membuka bukunya halaman 172. Sudah dibuka semuanya? Bagus. Ada gambar apa di sana? Ada gambar apa di sana? Ada gambar masjid. Siapa anak kamu yang pernah pergi ke masjid? Ya, bagus, semuanya pernah pergi ke masjid. Turun tangannya. Hal apa yang kamu lakukan di masjid? Sholat. Siapa lagi yang bisa? Mengaji. Apa lagi itu Furqan? Sholat Jumat. Bagus. Itu adalah hal-hal yang kita lakukan di masjid. Baik, Umi akan memutarkan video pembelajaran tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di kota Madinah. Anak-anak kami semuanya memperhatikan, mengamati, dan mendengarkan dengan baik ya. Boleh? Oke, baik. Kabar anak-anak kami semua.
Baiklah, hari ini kita akan mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di Madinah. Pernahkah anak-anak kami melihat pembangunan rumah? Ya, membangun rumah membutuhkan bahan-bahan dan proses agar menjadi bangunan yang kokoh. Hal ini diibaratkan dengan persaudaraan sesama orang muslim yang beriman yang saling mendukung satu sama lain. Firman Allah dalam Quran surah Al-Qur'an ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadis riwayat Nabi Muhammad SAW, orang mukmin diibaratkan seperti bangunan yang saling menguatkan. Rasulullah SAW menggambarkan hal ini dengan merapatkan jari-jarinya. Setelah hijrah ke Madinah, salah satu langkah pertama Rasulullah juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemerintahan bagi umat Islam. Pembangunan Masjid Nabawi melibatkan seluruh kaum muslimin di Madinah, termasuk Rasulullah SAW sendiri yang turut serta dalam proses pembangunannya. Masjid ini menjadi simbol persatuan dan kekuatan komunitas muslim yang baru terbentuk di Madinah, serta menjadi titik awal bagi penyebaran ajaran Islam lebih lanjut. Selain itu, Masjid Nabawi juga menjadi tempat di mana Rasulullah memberikan pengajaran, memimpin sholat, dan memutuskan berbagai keputusan umat Islam pada saat itu. Lokasi Masjid Nabawi terletak di tempat unta Rasulullah SAW berhenti saat tiba di Madinah, yang sebelumnya adalah tanah milik dua anak yatim, Suhail dan Sahil. Mereka diasuh oleh As'ad bin Jarrah. Rasulullah SAW membeli tanah tersebut dan mempersiapkannya dengan menebang pohon kurma dan memindahkan kuburan tua. Fondasi masjid tersebut dibuat dari batu keras, dinding dari batu bata tanah, tiang dari batang kurma, dan atap dari pelepah daun. Dikerjakan secara gotong royong antara Rasulullah SAW dan para sahabat, disertai semangat dan motivasi dari Rasulullah SAW. Rumah Rasulullah SAW juga dibangun di samping masjid, rumah sederhana dengan satu kamar untuk istri beliau Saudah. Rasulullah SAW baru pindah ke rumah itu setelah 7 bulan tinggal di rumah Al-Qayyim Al-Ansari. Dari kisah Nabi Muhammad SAW dapat kita simpulkan bahwa fungsi Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW tidak hanya dijadikan tempat sholat atau ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat Islam, yaitu musyawarah untuk menyelesaikan masalah umat, arena latihan bela negara dan pengobatan kaum muslimin, penampungan fakir miskin. Selain itu juga sebagai pusat pendidikan dan pembinaan umat Islam. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Umi tentang materi kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di Madinah. Semoga anak-anak kami semuanya bisa mengambil hikmah dan teladan dari kisah Nabi Muhammad SAW. Amin. Baik anak-anak, tadi Umi sudah menampilkan video pembelajaran tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di kota Madinah. Anak-anak kami tadi semua sudah menonton dan memperhatikannya.
Sekarang Umi mau bertanya, langkah apa yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika sampai di kota Madinah? Siapa yang tahu? Apa itu Tara? Membangun masjid. Bagus. Masjid apa yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di kota Madinah? Masjid Nabawi. Iya, Masjid Nabawi. Bagus. Kemudian apa fungsi masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang tahu? Apa itu Furqan? Selain tempat ibadah, masjid juga dijadikan sebagai tempat musyawarah. Bagus. Selain sebagai tempat musyawarah, sebagai tempat apa lagi? Siapa yang tahu? Apa itu? Sinora dulu ya. Penampungan fakir miskin. Bagus. Ada lagi? Siapa yang tahu? Apa itu Tara? Tempat latihan bela negara. Iya, bagus. Latihan bela negara. Berarti tadi semua anak-anak kami sudah memperhatikan video pembelajaran yang kita tampilkan. Satu lagi, apa nilai yang bisa kita ambil dari proses pembangunan masjid tersebut? Siapa yang bisa? Apa itu Krisna? Iya, gotong royong. Apa lagi satu lagi? Apa itu Yuni? Ya, kerjasama. Bagus. Anak-anak kami tadi semuanya sudah memperhatikan video pembelajaran yang Umi tampilkan. Baik, sekarang Umi akan membagi anak-anak kami menjadi beberapa kelompok. Kemudian Umi akan memberikan tugas studi kasus, yaitu tentang fungsi masjid yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Ada masjid di tempat tinggal kalian? Ada, Bagus. Umi bagi dulu teman kelompoknya ya. Oke, 1, 2, 3. Satu kelompok. 1, 2, 3. Satu kelompok. 1, 2, 3, 4. Satu kelompok. Oke, baik. Anak-anak kami silahkan bergabung dengan teman kelompoknya. Anak-anak sudah bergabung dengan teman kelompoknya? Baik, anak-anak kami akan mengerjakan studi kasus tentang fungsi masjid yang ada di daerah tempat tinggal kalian dan bagaimana memaksimalkan fungsi masjid tersebut sesuai dengan fungsi masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umi akan membagikan lembar kerja kepada setiap kelompok. Nanti anak-anak kami baca, pahami instruksinya, kemudian diskusikan dengan teman kelompokmu. Kalau ada nanti yang tidak kamu pahami, boleh tanyakan sama Umi ya. Bisa? Ayo, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Ayo, kamu memberikan ide, kemudian memberikan solusi fungsi masjid yang ada di daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Ayo, silakan. Diskusi. Apa itu fungsi masjid? Apa fungsi masjid di daerah tempat tinggal kalian? Ayo, tuliskan. Sebagai apa? Tempat ibadah. Sebagai apa lagi? Tempat sholat. Apa lagi? Iya, tempat mengaji. Ayo. Apa fungsi masjid? Jangan satu mencari solusinya, satu mencari ide. Iya. Diskusi dengan kelompoknya. Cari juga dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil kelompok kami. Fungsi masjid saat yang pertama sebagai tempat ibadah sholat. Yang kedua tempat mengaji, tempat merayakan hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dan lainnya. 2. Penyebab tidak optimal karena daerah yang minoritas karena kurangnya kesadaran umat Islam di desa Sidalahi. 3. Solusi kelompok kami membuat pengajian anak, remaja, dewasa secara rutin dan lebih sering membuat kegiatan hari-hari besar Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi hasil diskusi kelompok 3 tadi sudah bagus. Ada yang mau bertanya sama kelompok 3? Apa itu, Tara? Kira-kira kegiatan apa yang kalian lakukan? Iya, kira-kira kegiatan apa yang kalian lakukan? Kegiatan hari besar Islam seperti unggahan Islam dan MTQ. Bagus. Mau dirayakan unggahan Isra Mi'raj, boleh juga Maulid Nabi, MTQ kita rayakan di masjid. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu sama kelompok 3. Oke, silahkan duduk. Oke, kelompok berapa lagi yang mau tampil? Silahkan. Oke, silahkan dulu dari kelompok 2. Ayo, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil tugas kelompok 1. Fungsi masjid. Pertama, mengaji, tempat ibadah, sholat tarawih, melaksanakan hari besar Islam. 2. Penyebab tidak para pemuda tidak ada salah lagi. 3. Solusi membuat pengajian rutin di masjid seperti kegiatan ngaji remaja dan anak-anak. Oke, bagus. Ada yang mau bertanya sama kelompok 2? Baik. Kasih tepuk tangan sama kelompok 2. Oke, itu pakai salam, nak. Salammu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, silahkan duduk. Ayo, kelompok yang terakhir silahkan tampil ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membacakan hasil diskusi kami tentang masjid. Fungsi masjid tempat ibadah sholat, tempat merayakan hari besar seperti hari raya Idul Fitri. Penyebab tidak optimal karena kurangnya kesadaran umat Islam di desa Sidalahi. Solusi kelompok 1 membuat kegiatan sosial seperti sering-sering sedekah Jumat. Iya, sering-sering sedekah Jumat. Bagus. Ayo, ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain? Saya nih, Apa itu? sedekah apa yang kira-kira mereka bagikan? Iya, sedekah apa yang kalian bagikan? Seperti memberikan roti atau mie yang dibungkus. Iya, seperti membagikan kue, katanya roti atau mie yang sudah dibungkus. Bagus. Kasih dulu tepuk tangan sama kelompok 1. Oke, baik. Ayo, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak tadi sudah menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Sudah bagus-bagus tadi ya. Ayo kita kasih tepuk tangan sama kita semua. Baik, dari hasil diskusi kita, dari hasil diskusi studi
berkomunikasi dengan teman kelompoknya, kemudian tadi kita sudah menonton video pembelajaran, maka kita bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di kota Madinah, yaitu membangun masjid. Masjid apa yang dibangun? Masjid Nabawi. Fungsi masjid pada zaman Rasulullah bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai pusat kehidupan umat Islam. Apa saja yang dilakukan Rasulullah di Masjid Nabawi dengan para sahabat, yaitu sebagai tempat musyawarah, kemudian penampungan fakir miskin, kemudian apa lagi? Pengobatan orang sakit, kemudian apa lagi? Latihan bela negara, kemudian sebagai pusat pendidikan juga kan. Kemudian anak-anak kami, siapa yang tahu nilai-nilai apa saja yang kita temukan dari proses pembangunan masjid tersebut? Nilai apa? Siapa yang tahu? Saya nih. Nilai apakah itu, Naura? Nilai gotong royong. Nilai apa lagi? Apa itu, Tara? Kesederhanaan dan kerjasama. Bagus. Anak-anak kami semua sudah memahami kan? Baik, untuk tugasnya di rumah, coba tulis di bukunya. Oke. Nah, tuliskan bagaimana cara menerapkan nilai gotong royong dan kerjasama di sekolah dan di rumah. Oke, siap semua menulis? Bagus. Anak-anak kami semuanya sudah baik hari ini mengikuti pembelajaran. Kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak kami semuanya di rumah jangan lupa sholat ya. Iya, jangan lupa sholat. Kemudian jangan lupa belajar. Semoga anak-anak kami semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan